To know Jesus, the true Jesus, we show by the true document, the Bible. How we know Jesus? The true Jesus, like the Bible says. Let us gather with Jesus right now. Our lovely Father in heaven, in Jesus' name, we want to see you in your truth only. Right now, I believe that all viewers of these videos will believe the true Jesus. Amen. Brothers and sisters, in Jesus' name, the first time I would like to read in Indonesian language. Matthew chapter 18 verse 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. This is the important thing. And English version of saying, I will read Matthew chapter 18 verse 20. For where two or three are come together in my name, there am I among them. This Bible teaches us how Jesus in spirit. While Jesus present, on the time we gather together, 2 or 3 persons, Jesus among us. Jesus in the midst of us. Ketika kita berkumpul 2 atau 3 orang, dia ada di tengah-tengah kita. Itulah ajaran Yesus tentang ibadah. Itu berarti bahwa Yesus ada di dalam keadaannya sebagai roh. Sehingga dasar ibadah Kristen adalah di mana kita menyembah Allah yang adalah roh. Yesus sendiri pernah hadir di bumi sebagai insan manusia, di mana Allah mengambil rupa manusia sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 7. According to Filipi chapter 2 verse 7, it was show us that Jesus is the God himself who present to the world. Jadi Allah itu datang di dalam rupa manusia. Allah datang dalam rupa manusia. Dan orang Kristen tidak menyembah manusia. Orang Kristen menyembah Yesus yang adalah roh. Karena Allah adalah roh. So what is the difference between the Christian teaching? What is the different teaching between the Christian teaching versus the false teaching? The false teaching says that Jesus is only a man. Ajaran palsu mengajarkan bahwa Yesus hanyalah daging, hanyalah manusia. Tetapi ajaran Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah roh. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. That God is spirit. Allah itu roh yang memenuhi segala sesuatu, yang lebih besar daripada langit dan bumi. God is spirit who fullness over all. Who full everything. So God full everything. Allah memenuhi segala sesuatu dan kuasa itu ada di dalam segala sesuatu. This is the true teaching that Jesus is the Spirit. This is the true teaching that God's fullness everything and everyone. Jadi Allah menguasai segala sesuatu dan setiap orang. Dia bisa berada pada setiap titik di dalam kuasaannya. Allah itu sendiri adalah oknum yang tidak bisa kita batasi di dalam roh dan daging. Di dalam keberadaan Allah itu ketika dia menampilkan diri sebagai Yesus. Tidak berarti Allah itu utuh menjadi materi. Tetapi dia hanya mengambil rupa. Dia mengambil rupa. Satu Allah yang tidak bisa dijangkau dan tidak bisa dijamah itu mengambil rupa. Membuat rupanya. Adakah kita yang bisa melarang bahwa Allah membuat rupanya sendiri? Is there of us that refuse God while God make his image himself? There's no one has a power to refuse God, to bend God. What's God's will? He wanted us. There's no anyone that be able to refuse God. To do everything, included while God take his image. Termasuk ketika Allah mengambil rupa, tidak seorang pun bisa melarang itu. Nah, sekarang kelanjutannya adalah Yesus yang mana yang saudara sembah? The problem is, which Jesus you worship? The problem is, which Jesus you worship? Is Jesus the members of Trinity? Or Jesus who teaches by Judaism? Apakah saudara mempercayai Yesus yang mana? Apakah saudara mempercayai Yesus yang diajarkan oleh Yahudi? Bahwa menurut orang Yahudi, sebagian orang Yahudi yang mengajarkan Yesus itu adalah penipu.
dan penyesat. Lalu ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi yang diutus kepada Israel. Itu sebuah keyakinan. Yesus yang begitukah yang saudara yakini? Which Jesus do you believe and you want to worship? Yesus yang mana yang engkau ingin percayai dan engkau sembah? The true Jesus says us through this Bible that whenever, for where two or three are come together in my name, there am I among them. Bila ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, beribadah demi namaku, aku ada di antara mereka. So Jesus is not the man only. Jadi Yesus bukan hanya manusia. Karena manusia tidak bisa hadir di mana-mana pada saat yang sama. Ada berkumpul orang di Amerika, ada berkumpul di Eropa, ada berkumpul di Asia. Tetapi orangnya manusia itu bisa hadir di mana-mana. Berarti bukan manusia dia. Tetapi Yesus di sini bisa hadir ketika 2 orang berkumpul demi namanya. While Jesus present. What is the proof while Jesus present? Apa buktinya ketika Yesus hadir? Sesuai kehendaknya Yesus mengadakan mukjizat. Di setiap orang memanggil namanya. Hadir. Kita melihat sampai sekarang. Di dalam penginjilan-penginjilan yang benar. Banyak orang disembuhkan di dalam nama Yesus. Banyak orang dipulihkan di dalam nama Yesus. Meskipun tidak semua orang harus mendapatkan semua keinginannya. Even though not every person should receive, they need themselves. They want themselves. Meskipun tidak semua orang harus menerima apa yang mereka inginkan. Meskipun tidak semua orang harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi ada bukti bahwa Yesus bisa hadir di dalam ibadah. Itulah sebabnya orang-orang yang mengalami persoalan ditolong. Dan itu berlaku tidak hanya bagi satu kelompok agama Kristen. Siapa bilang Yesus hanya menyembuhkan orang Kristen? Yesus juga menyembuhkan siapa saja yang datang kepadanya. Ketika mereka datang, percaya bahwa Yesus itu penyembuh. In the spirit power. Di dalam kuasa roh. Jadi di dalam kuasa roh, Yesus itu hadir. Yesus menyembuhkan, Yesus memberi keselamatan di dalam keberadaannya. Di dalam keberadaannya sebagai roh yang maha kuasa. Sebagai Allah di dalam roh. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai dengan 11. Di sana dijelaskan satunya Yesus dengan Bapa. In John 14 verse 7 to 11 was described as how Jesus is one with the Father. Jesus is man and the Father is spirit in Jesus himself. Jadi Bapa itu adalah roh yang diam di dalam Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri adalah tampilan dari roh itu di dalam rupa manusia. Yesus sendiri adalah tampilan daripada Bapa itu di dalam rupa manusia. Jadi tidak dibelah-belah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Allah itu sendiri hadir. Allah itu sendiri hadir melalui roh dan melalui manusia Yesus. This is the one true God. Ini satu-satunya Allah yang satu itu. Allah yang Esa yang Maha Kuasa itu. This is the one God, the Almighty God, the powerful God, that show himself as the one God. Allah seorang diri. Dalam Yesaya pasal 44 ayat 24. Bahwa Allah adalah seorang diri. God is one person himself. No other God except the one God. Tidak ada Allah lain selain Allah yang satu itu. Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab itu hanya satu Allah. Yang Maha Kuasa. Tetapi yang bisa berpribadi di dalam diri manusia. Apakah Allah yang Maha Kuasa itu hanya terkungkung di dalam dunia roh? Is the one God only limited in the spirit area? God is never limited. Allah tidak pernah terbatas. He is the one God. The unlimited God. Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Kita melihat kemahakuasaan Allah itu hadir bahkan di dalam mental-mental orang. Di dalam mental-mental para misionaris. Bagaimana mereka menjual hartanya dengan jutaan dolar dan memberitakan Injil ke pelosok-pelosok dengan mengorbankan hartanya dan kemewahannya. Ada banyak orang memberitakan agama hanyalah untuk mencari untung. So many people spread their religions only to take the benefit, included power. Ada orang memberitakan agama untuk mendapatkan kekuasaan. Dan di dalam sejarah dunia kita melihat banyak pemberita-pemberita agama untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan itu. But the true one, the true servant of the Lord God, hamba Tuhan dari Allah yang benar itu, dia tidak
mengambil keuntungan yang tidak patut dari apa yang mereka kerjakan. So this is the concept, that the true servant of the Lord God will never take their need more than the nobleness action. Mereka tidak melakukan sesuatu lebih daripada sifat kemuliaan. Mereka makan iya, mereka membutuhkan uang iya, tetapi mereka menjalani itu di dalam sifat mulia, bukan di dalam sifat tamak, bukan dalam sifat menyalahgunakan. So, the foundation we should know right now is how Jesus is. Yang mendasar sekarang untuk kita ketahui adalah bagaimanakah Yesus itu. How Jesus in his being. Bagaimana Yesus di dalam kenyataan materialnya dan wujud perbuatannya, representasinya, presentasinya, di dalam menunjukkan dia adalah manusia sebagai rupa dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, if you believe, brother sister in Jesus' name, if you believe, brother sister in Jesus' name, if you believe the true Jesus, you receive the true God. Kalau engkau menerima Yesus yang benar, maka engkau menerima Allah yang benar. Sebab Allah tidak pernah datang melalui siapapun secara utuh, kecuali di dalam nama Yesus. There is no one through him comes, except in Jesus. Allah tidak pernah hadir secara utuh, melalui nabi, melalui api, melalui berbagai tampilan mujizat, lebih daripada kehadirannya di dalam Yesus. This is the true teaching of the Bible. Inilah ajaran Alkitab di dalam kebenarannya itu. Saudara-saudara, saya ingin mengundang Anda untuk memilih. Apakah saudara sedang mengundang Yesus yang tidak berdaya, yang dipercayai oleh banyak orang? Apakah saudara mempercayai Yesus yang diajarkan oleh Yahudi, yang diajarkan oleh orang Arab, yang diajarkan oleh orang Afrika, yang diajarkan oleh orang Eropa? Do you believe the one Jesus who teaches by the European, by Arabic, by African, or by Judaism? Jesus we need is Jesus that comes like the Bible was described us. Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang diajarkan seperti di Alkitab ini. I just read, seperti yang saya baru baca, bahwa kita membutuhkan Yesus yang Maha Kuasa itu di dalam roh. Kita menyembah dia di dalam roh. Dan kuasa roh itu, kuasa dari Yesus itu hadir di dalam diri kita. Mari kita in Jesus' name, I want to invite you, whoever you are, to believe the one Jesus as the Bible was described. Mari mempercayai Yesus seperti yang Alkitab jelaskan. Bahwa engkau percaya kepada Yesus hari ini, dia akan hadir menjamahmu, dia akan memberkatimu. Dan saya berdoa, engkau boleh ikuti doa yang saya pimpin. Jesus, as the Bible describes us, I receive you as my Lord and my God. Present please in me and save my life, so that I may receive the presence of the powerful God. In Jesus' name, heal me, purify me, and save me. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Roh yang Maha Kuasa. Berkatilah saya, dan hadirlah di dalam saya. Sembuhkanlah saya, dan selamatkanlah saya. Dalam nama Yesus. Amin.